Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Perkenalkan, saya Deswita Widianti dengan NIM 55532300004 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ekonomi regional di Kabupaten Sumba Tengah. Untuk materi presentasi yang akan dibahas, yang pertama itu ada uraian teori singkat, yang kedua analisis empiris wilayah, yang ketiga interpretasi hasil dan rekomendasi kebijakan, yang keempat kontribusi terhadap proyek work kelompok, dan yang kelima kesimpulan. Untuk materi pertama, uraian teori singkat, yaitu yang pertama ada konsep wilayah. Nah, konsep wilayah ini mengacu pada suatu area atau daerah yang memiliki batas geografis tertentu dan ciri khas tertentu, seperti budaya, ekonomi, atau pemerintahan. Nah, dalam konteks pembangunan, wilayah ini dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, wilayah formal atau uniform region, yaitu wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu seperti iklim, bahasa, atau jenis tanah. Yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region. Nah, wilayah ini yang terbentuk berdasarkan hubungan atau interaksi fungsional seperti pusat kota dan daerah sekitarnya yang saling terhubung secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada teori lokasi. Teori lokasi ini adalah cabang dari ilmu ekonomi regional yang membahas tentang pemilihan lokasi yang optimal untuk kegiatan ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan pemukiman. Nah, ada beberapa tokoh dan teori penting. Yang pertama, Alfred Weber. Nah, ini beliau berpendapat bahwa lokasi industri sebaiknya dipilih berdasarkan biaya transportasi, ketersediaan tenaga kerja, dan keuntungan dari berkumpulnya industri sejenis. Yang kedua ada von Thunen yang menjelaskan bahwa pertanian akan membentuk pola melingkar dari pusat kota, tergantung pada ongkos kirim dan daya tahan hasil panen. Yang ketiga ada Walter Christaller. Melalui teori tempat sentral menjelaskan bahwa kota dan pusat layanan seperti pasar akan tersebar secara teratur untuk melayani kebutuhan penduduk di wilayah sekitar. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Nah, teori pusat pertumbuhan ini dikemukakan oleh Francois Perux, menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ini tidak berlangsung merata, tetapi berawal dari daerah tertentu seperti kota atau kawasan industri. Nah, daerah ini biasanya memiliki sektor unggulan, mampu menarik investasi dan tenaga kerja, serta memberikan dampak positif ke wilayah sekitar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pusat pertumbuhan ini bisa menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Next. Di sini ada analisis empiris wilayah. Nah, yang pertama, produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2010 sampai 2024. Nah, dapat dilihat pada layar, pada tabel di sini dilihat bahwa PDRB pada tahun 2010 sampai 2024 ini terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dilihat juga ada beberapa sektor yang memiliki kontribusi tertinggi atau memiliki nilai PDRB tertinggi setiap tahunnya, yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan sektor jasa perusahaan ini memiliki nilai atau kontribusi yang kecil pada PDRB ini. Next, ada location question atau LQ. Nah, location question atau LQ ini adalah cara untuk melihat seberapa unggul atau spesial suatu sektor ekonomi di suatu daerah dibandingkan dengan tingkat nasional. Nah, dengan analisis ini kita bisa tahu nih, apakah sektor tersebut termasuk sektor basis atau non-basis. Nah, bisa dilihat dari jika nilai LQ-nya lebih dari 1, berarti sektor itu unggulan atau basis. Jika nilai LQ-nya kurang dari 1, sektor itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya saja, atau sektor ini bukan sektor basis atau non-basis. Nah, sini ada perhitungan location question Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2010 sampai 2024. Pada layar ini dapat dilihat di tabel bahwa sektor pengadaan listrik dan gas ini memiliki nilai rata-rata LQ tertinggi, yaitu sebesar 19.804, yang merupakan sektor basis. Nah, dan sektor pertambangan dan penggalian ini memiliki nilai rata-rata LQ terendah, yaitu sebesar 0,370, yang merupakan bukan sektor basis atau non-basis. Namun, bisa dilihat pada tabel ini bahwa seluruh sektor yang berwarna merah itu merupakan sektor basis yang memiliki nilainya lebih dari 1, dan yang tidak berwarna ini merupakan sektor non-basis atau nilainya kurang dari 1.
Selanjutnya ada Sipser Analysis atau SSA. Nah, Sipser Analysis ini adalah metode untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi nasional, jenis industrinya, dan keunggulan atau kekurangan daerah itu sendiri. Next, bisa dilihat pada layar, pada grafik pada gambar grafik tersebut bahwa pada kuadran 1 meliputi sektor C, D, E, G, dan Q yang artinya sektor ini mengalami atau memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik. Kuadran 2 ini meliputi sektor I, J, K, dan O yang artinya sektor ini mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang tidak baik. Kuadran 3 ini meliputi sektor P dan R, S, T, U yang artinya sektor ini mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Dan yang terakhir ada di kuadran 4 meliputi sektor A, B, F, H, L, dan MN, yang artinya sektor ini mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang lambat. Selanjutnya ada interpretasi hasil dan rekomendasi kebijakan. Nah, berdasarkan data PDRB pada tahun 2010 hingga 2024, seluruh dari 17 sektor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini mencatat angka tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Sementara sektor jasa perusahaan menunjukkan kontribusi terkecil atau nilai PDRB-nya kecil. Rekomendasi kebijakan pada Kabupaten Sumba Tengah ini memiliki potensi di sektor pertanian dan pariwisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan yang perlu diterapkan ini meliputi peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi petani, kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, serta promosi budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kontribusi terhadap Project Work Kelompok. Dalam kegiatan Project Work Kelompok ini kami menganalisis teori pertumbuhan pada atau wilayah metropolitan pada wilayah Sarbagita yang meliputi Denpasar, Bandung, Gianyar, dan Tabanan. Nah, dalam kegiatan proyek kelompok ini, saya turut berperan dalam beberapa aspek penting. Saya menyusun dan mendesain bagian cover agar tampilannya menarik dan sesuai dengan isi laporan. Saya juga mencari teori-teori yang mendukung untuk digunakan dalam bagian pembahasan. Nah, selain itu juga saya membantu mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dan ikut merapikan keseluruhan dokumen agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Next, kesimpulan. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa sektor utama di Kabupaten Sumba Tengah adalah pengadaan listrik dan gas, karena memiliki nilai LQ-nya tertinggi. Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor terlemah secara keseluruhan. Semua sektor mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menjadi penyumbang terbesar PDRB, sedangkan sektor jasa perusahaan memberi kontribusi paling kecil. Nah, berdasarkan analisis Sipser, ada sektor yang tumbuh cepat dan punya daya saing tinggi, tetapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Nah, karena itu, pembangunan di Sumba Tengah perlu diarahkan pada perbaikan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan merata dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.